Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Silakan Bu. masuk. Oke, silakan masuk ya. Duduk aja, duduk. Ini Assalamualaikum. kursi yang mana gimana? Sembarang duduknya yang nyaman. Ya, silakan duduk. Ya. Kenapa jauh-jauhan? Ada temanan Bu. Enggak temanan, Bu. Oh, social distancing. Oke. Tadi dari mana semua ini? Kantin Bu. Kantin. Oke, bawa pentol ya. Iya. Dan bilang pentolnya taruh di depan. Iya, Iya, Bu. Yang lain dari mana? Dari kelas Bu. Dari kelas. Oh, perpus, subhanallah, pintar ya. Ini dari mana? Dari kelas Bu. Dari kelas. Oh, beda-beda berarti ya? Enggak kita satu kelas. Iya, satu kelas. Oh, oke. Ini mau bimbingan kelompok ya? Iya Bu. Iya, Ya, Bu. Oke, kalau gitu kita mulai dulu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita kali ini bakalan bimbingan kelompok. Sebelumnya kita mulai dulu nih kabar kalian gimana? Tapi tadi itu datang dengan suasana yang happy, berarti lagi happy. Tapi sebelumnya biar lebih memastikan saya tanya dulu kabarnya. Tapi kalau misalnya saya tanya kabarnya belum kenalan, masih saya bilang masnya namanya siapa, mbaknya namanya siapa. Kalau gitu kita kenalan dulu ya. Mungkin kalian bisa kenalan namanya siapa, terus kelas berapa. 8, kelas 8 sampai kelas berapa? Sampai D ya? D. Iya, sampai D. Ya mungkin dari yang paling ujung kenalan namanya. Nama saya Fadli Bu. Nah, Fadli dari Dari 8B. 8B. Oke, 8B. Selanjutnya Nama saya Sela Bu dari 8C. 8C Sela, terus Nama saya Karina Bu dari 8A. 8A. Nama saya Ica Bu dari 8D. 8D. Terus Nama saya Suci Bu dari 8D. oh, teman Iya, ini iya, tiga Bu. beda. Iya. Oh, pantas ini diam-diam Iya, ini iya. agak-agak ya. Iya. Oke. Kita perkenalkan juga Ibu Siti Nurhajaratul Qudusiyah. Di sini Ibu sebagai konselor kalian atau guru BK kalian. Nah, selanjutnya gimana kabarnya nih? Sehat semua? Alhamdulillah. Bu. Sehat ya, alhamdulillah. Ya. Oke. Sudah pada tahu bimbingan kelompok itu apa? Belum. Belum ya. Silahkan berdoa dulu. Siapa yang mimpin? Saya, Fadli. Bu. Oke, silakan Fadli. Sebelum kita memulai bimbingan, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak Fadli yang sudah memimpin doa. Oke, dijelaskan. Jadi bimbingan kelompok adalah bimbingan yang dilakukan di dalam kelompok kecil. Kelompok kesilnya itu terdiri dari 2 sampai 10 orang. Dimana kita sekarang 5 orang berarti masuk ya. Dimana tujuannya itu agar peserta didik atau siswa mampu melakukan pencegahan terhadap permasalahan, terus pemeliharaan nilai-nilai dan pengembangan keterampilan hidup yang dibutuhkan selanjutnya. Di mana di dalam bimbingan kelompok ini terdiri dari tahap pembentukan, tahap transisi, tahap kegiatan, dan tahap terminasi. Terus di dalam bimbingan kelompok ini kita juga menggunakan asas-asas, di mana yang pertama itu ada asas kekinian. Diharapkan permasalahan yang kalian alami itu merupakan masalah yang baru-baru saja terjadi. Terus ada yang namanya asas kedinamisan, di mana asas ini bersifat pembaharuan. Terus ada yang namanya asas normatif. Tentu asas ini tidak keluar dari kaidah-kaidah atau norma-norma kehidupan kita sehari-hari. Ada juga yang namanya asas kerahasiaan. Jadi kalau sewaktu-waktu dalam bimbingan kelompok ini kalian menceritakan kerahasiaan kalian, ini bakalan dijamin kerahasiaannya gitu. Dan bimbingan kelompok ini juga bersifat umum, tidak bersifat khusus atau tertutup. Jadi siapa saja bisa datang gitu. Tanpa walaupun permasalahannya berbeda-beda. Jadi itu mengenai bimbingan kelompok. Adapun saat ini topik yang akan kita bahas yaitu tentang perencanaan karir pada studi lanjut. Oke. Nah, tapi sebelum itu biar lebih semangat, kalian kayaknya tegang, kita bakalan main dulu, oke? Oke. Oke, semangat. Jadi mainnya kayak gini, simpel aja. Mainnya kayak gini aja. Dim dam, beri dam kayak gitu. Jadi dim, ikutin saya. Dim, dim. Kalau ini dim, bukan Dimas ya. Ya, dim, dam, beri. Oke. Kalau ini apa tadi? Dim. Kalau ini? Kalau ini beri. Oke. Sama-sama ya, pelan-pelan dulu ya. 1, 2, 3. Dim dam. Oh, dim dam, beri dam, dim dam. Oke, masih Oke, ingat? Bu, musik Kita sekarang. mulai. Oke. Sampai semangat, oke? Kita ulang 1, 2, 3. Dim dam,
bim dam beri beri dam beri dam bim dam. Oke, tuh kan luar biasa. Oke, udah semangat ya. Sudah, Bu? Oke, kalau gitu saya mau tanya, siap untuk ikut bimbingan kelompok? Siap ya, Bu? Siap. Oke. Sekarang kita kali ini akan membahas tentang perencanaan karir. Lebih tepatnya studi lanjut SMA atau SMK, karena setahun lagi kalian bakalan naik ke kelas 9, abis itu mau lanjut SMA, SMK, atau gimana ya, atau bahkan ada yang mikir mau lanjut nikah, Bu, gitu. Terlalu muda ya. Nah, SMA atau SMK, mungkin mindset kalian SMA buat yang kuliah gitu, SMK buat yang kerja. Apakah seperti itu? Kita kupas sama-sama. Fadli, kelihatan nggak slide-nya? Mundurin, Bu. Mundurin, oke. Nah, kita bakalan bahas tentang perencanaan karir. Nah, di dalam perencanaan karir, di sini kita akan membahas dulu dari pengertian, segi pengertiannya. Pertama, yaitu mau ngapain gitu, tujuan selanjutnya itu mau apa. Terus melalui perencanaan karir ini, individu itu dapat mengevaluasi dirinya, dia mengetahui nih minatnya di mana. Kayak misalnya dia mau minat jadi, saya mau jadi dokter, Bu. Kalau gitu berarti dia lanjut SMA. Terus step selanjutnya dia kuliah kedokteran, baru jadi dokter. Atau bahkan saya mau jadi ini aja, Bu, mau jadi buka bengkel, Bu. Oh, berarti di SMK ngambil TKR gitu kan. Nah, selanjutnya kenapa sih perencanaan karir itu penting? Nah, yang pertama, untuk mencapai sesuatu yang dianggap akan membuat kita bahagia. Kalau misalnya kita sesuai dengan keinginan kita, pasti kita bahagia kan? Misalnya kayak Fadli mau jadi, saya mau ambil sekolah atlet, Bu. Karena selama ini prestasi yang saya kumpulkan ya di dalam fokus di bidang olahraga, Bu, gitu. Nah, ketika misalnya Fadli mendapatkan restu dari orang tuanya, tentu akan senang gitu kan ya. Selanjutnya, untuk mencapai sesuatu yang dianggap berharga. Nah, yang pertama membuat bahagia, yang kedua berharga. Terus untuk mempelajari hal-hal yang baru. Nah, terkadang hal-hal yang sudah kita jalani seperti saat ini, ternyata di kehidupan selanjutnya itu ada hal-hal baru yang membuat kita membuka cakrawala kita dalam berpikir. Terus selanjutnya untuk mengembangkan dan melatih kemampuan yang kita miliki. Misalnya kayak Karina ini kan suka ikut olimpiade biologi gitu. Nah, ketika misalnya dia fokus, ternyata ketika dia menemukan, oh saya sepertinya lebih cenderung nanti ngambil di kedokteran gitu dan lain sebagainya. Nah, terus selanjutnya di dalam perencanaan karir itu ada yang namanya tahap-tahap perkembangan karir, di mana dikutip dari Nicole dan Sri Hastuti, proses perkembangan karir itu dibagi jadi 5 tahap. Nah, itu mungkin kalian bisa lihat, yang di atas itu adalah kurang dari 15 tahun, itu yang namanya fase pengembangan. Nah, makanya biasanya anak-anak yang di bawah 15 tahun tuh kayak misalnya kalian itu cita-citanya masih random gitu. Misalnya kalau ditanya mau jadi apa? Mau jadi dokter. Nah, kalau kalian ditanya cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi dokter. Terus besok lagi ketika misalnya lihat TNI AU, mau jadi TNI AU. Terus besok lagi mau dilihat apa? Jadi polisi. Nah, kayak gitu. Jadi masih di tahap pengembangan. Selanjutnya kalau misalnya udah 15 sampai 24 itu eksplorasi. Kalian sudah mengeksplorasi diri kalian, makanya kalau udah kelas 9 itu 16 tahun ya. 16 tahun tuh kalian sudah mengeksplor, oh saya fokusnya di bidang olahraga nih. Saya mau sekolah atlet aja. Ya, jadi kalau misalnya kalian sudah tahu bidang kalian, saya mau bidang olahraga, saya mau sekolah atlet aja. Itu udah mengeksplor karena udah ada pengalaman-pengalaman yang kita kumpulkan. Terus 25 sampai 44 itu fase kemantapan. Sudah mantap karena sudah menjalani karir. 45 sampai 65 itu fase pembinaan dan seterusnya fase kemunduran karena sesuai juga dengan umur kan yang udah gak produktif lagi. Nah, selanjutnya kalian ini perlu diketahui juga, kalian yang kelas 8 itu merupakan fase transisi dari anak-anak menuju dewasa. Jadi itu lagi labil-labilnya ya katanya anak-anak sekarang. Nah, itu disebut fase eksplorasi. Nah, fase eksplorasi. Nah, ini ada pengertian, ada tujuannya, di mana siswa itu berusaha mencari berbagai macam referensi untuk lebih mengenal. Namanya mengeksplor, dia mengenal
haji dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Mengembangkan pemahaman secara luas terhadap karir yang tersedia, di mana variasinya berisi karakteristik kerja, relevansi mata pelajaran, kayak tadi yang saya katakan, kayak misalnya Karina nih fokusnya di Olimpiade Biologi, nah relevansinya biologi nanti kemana ya gitu. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi, kenapa sih kadang kita merencanakan karir itu berubah-ubah? Ternyata ada faktor yang mempengaruhi perkembangan karir. Yang pertama faktor sosial, yang kedua ada faktor individu. Faktor sosial itu ada faktor kelompok primer dan ada faktor kelompok sekunder. Di mana faktor kelompok primer, yang namanya primer itu yang inti ya, yang paling awal gitu, yang paling intern lah istilahnya. Biasanya kan faktor disebut intern dan ekstern, internal dan eksternal. Nah, internnya seperti apa? Jenis penghasilan dan pekerjaan yang dimiliki oleh orang tua. Kadang kita nggak jarang kan nemuin, dan teman kita pingin jadi cita-citanya, pingin jadi apa nih? Pilot gitu. Tapi kan kalau dia jadi pilot tuh besar, kadang tuh dia nggak jadi ambil pilot karena nggak ada biaya. Nah, selanjutnya pendidikan yang dimiliki oleh orang tuanya, terus tempat tinggal, terus jenis pekerjaan yang diinginkan oleh orang tuanya. Kadang tuh nggak sinkron, anak pinginnya A, terus orang tua pinginnya B gitu. Nah, nggak sinkron jadi menghambat cita-cita dan perkembangan anak kalau kayak gitu. Terus nilai maupun norma yang dimiliki dan lain sebagainya. Terus ada faktor kelompok sekunder, adalah kelompok politik, ahli, serikat kerja dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada faktor individu. Individu itu yang di dalam diri kita, kayak kemampuan intelijensi kita seperti apa, bakat, minat kita seperti apa, kepribadian kita, sikap, nilai dan hobi kita. Nah, selanjutnya kita bakalan membahas mengenai melanjutkan pendidikan atau bekerja. Tapi biar kalian gak bengong-bengong aja, karena dari tadi saya lihat kalian bengong-bengong aja, dengerin gitu, gak tahu masuk apa enggak. Yang jelas yang namanya perencanaan karir itu perlu untuk mengetahui kita cocoknya di pendidikan atau pekerjaan yang apa gitu, yang sesuai dengan minat bakat kita, sesuai dengan diri kita maupun sesuai dengan orang tua kita. Nah, ini kalian udah kelas 8, sebentar lagi jadi kelas 9, bentar lagi bingung nih mau SMA atau SMK. Oleh karena itu kita bakalan main. Nah, kita main yang namanya ini ular tangga studi lanjut. Jadi permainan ular tangga studi lanjut ini terjadi dari 3 orang. Mau main 4 orang ya nggak apa-apa, 3 orang ya nggak apa-apa. Nah, jadi permainannya nanti kayak main ular tangga biasa. Tapi bedanya kalau yang dapat tangga itu berarti dia mengambil kelebihan. Ada 2 kotak di sini, 2 kotaknya ini, dua kotaknya ini kalau yang tangga itu ambil yang positif. Dalam arti kata positif ini adalah kelebihan dari SMA maupun SMK. Terus yang negatif itu kekurangan dari SMA dan SMK. Nanti kalau kalian sudah mendapatkan, kalian bacakan biar teman-teman kalian tahu. Oh, ternyata kalau aku ngambil SMA itu kayak gini ya. Ternyata kalau aku ambil SMK itu kayak gini ya. Paham? Paham, Bu. Ya, kalau kalian ambil ular berarti ambil yang Negatif. kalau ambil yang tangga berarti ambil yang Positif. Paham ya? Paham. Siapa aja nih yang mau main nih? Oke, Karina. Siapa lagi? Ada 3 nih orang-orangannya. Suci. Siapa lagi? Ica. Oke, Ica. Berarti Sela sama Fadli nanti ganti-gantian ya. Kalau ada yang sudah baru kalian gantian lagi. Oke, silakan dikocok terlebih dahulu. Siapa yang mau duluan? Yuk. Tinggi-tinggian dulu ya untuk menentukan yang pertama. Oke, Ica 3, 5, Karin 4. Suci dulu berarti 6. Jalan 2 kaki sini dah. Enggak dong. Jalan 2 kaki. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Iya. Lagi kah? Enggak. Oh, gantian. Iya 2 kali kalau 6. Kalau 6 2 kali. Oke. 2 kali 6. 2 kali 6. 4. 1, 2, 3, 4. 4. Oke, lanjut. Yang kedua tadi Karina. 6. Jangan bilang awalnya 6 semua nih. Nah, sangkut. 6. Lagi. Musuh nanti. 4. Tuh, sama. 3. Oke, lanjut Ica. Ya. 5. 5.
Ulangi Ya, ulangi. 6 sama 6. Terus 5 terus oh, naik tangga Ica. Wah, naik ke 11. Ica naik ke 21. Nah, ambil. Nah, Ica mau pilih SMA apa SMK? SMA Bu, SMA. SMA. Nanti ini Bu ya. Ya, ya rusak. Sini juga ambilkan ya. Nih. Nanti ambil yang positifnya. Silakan dibaca. Kalau milih SMA, kelebihannya apa sih? Boleh satu aja dibaca. Merupakan langkah awal yang tepat bagi Anda yang ingin meneruskan atau melanjutkan kuliah. Oke, merupakan langkah awal. Yang tepat dari Anda yang ingin meneruskan atau melanjutkan kuliah. Oke, merupakan langkah awal yang tepat bagi Anda yang ingin melanjutkan perkuliahan. Nah, selanjutnya lagi. Tuh yang buat kalian yang mau milih SMA, kelebihannya kalau kalian mau kuliah, lebih tepatnya ngambil yang SMA. Lagi Suci selanjutnya. 5 1 2 3 4. Ya. Lanjut. 3 1 2 3. Ya turun. SMA apa SMK? SMA. SMA. Oke, kita ambil negatifnya SMA. Kekurangan dari kalau milih SMA itu apa sih? Kita dibaca. Kurang dipersiapkan untuk bersaing di dunia pekerjaan karena di SMA lebih mempersiapkan Anda untuk kuliah. Oke, berarti sama ya kurang lebih. Kalau misalnya ngambil SMA itu kita nggak dipersiapkan buat kerja, karena nggak ada yang namanya magang-magang kan kalau di SMA. Lebih dipersiapkan yang namanya perkuliahan. Oke, lanjut. 5. 1 2 3 4 5. Ya turun. Berarti SMA lagi. Ya Bu. SMA. Oke, ini SMA baca di halaman berikutnya. Nah, sekolah di SMA itu para siswanya dilatih untuk disiplin dan bekerja keras dan selalu berpikir kritis dan berkonsentrasi. Oke. Kalau SMA berarti banyak tugasnya karena banyak mata pelajarannya. Nah, sebelumnya nanti deh di akhir ini juga bakalan kasih tahu. Selanjutnya, ntar dulu guys. Ini tak kelihatan kayaknya kita main. Ini 5 selesai. 1 2 3 4. Yes. Ya, selesai. Oke, Suci selesai. Kita lanjut sini. Siapa lagi yang mau main? Aku Oke, Fadli. dia gitu. Suci keberapa tadi? Abis Suci siapa? Karin dulu. 6. Mana Karina? Gimana tadi aku? Ini 1 2 3 4 5 6. Naik. Oke. SMK. SMK. Nah, apa sih kelebihan dari kita mengambil SMK? Memiliki pengalaman dalam bekerja karena lebih difokuskan dalam melatih kerja agar mendapatkan pengalaman. Oke, karena biasanya di dalam SMK juga ada yang namanya magang ya. Jadi kita lebih dapat pengalaman untuk bekerja. Ya, selanjutnya silakan Fadli, pemain baru. 3 1 1 2 3 naik. 3 naik 1 2 3 naik. Iya. Iya. Naik SMK, Bu. SMK. Ya. Fadli ngambil SMK. Menjerumus pada satu bidang seperti kuliah. Oke, menjerumus kepada satu bidang seperti Kuliah. perkuliahan. Jadi di SMK itu kalau misalnya kalian mau ngambil TKR, mau fokus ke otomotif, ya berarti ambil TKR. Kalau mau kesehatan ya berarti ngambil farmasi. Kalau mau ngambil kimia analis ngambilnya, kalau mau ngambil yang kayak analis kayak gitu ngambilnya kimia. Jadi dia fokus sama kayak perkuliahan. Jadi nggak terlalu banyak yang dipelajarin kayak SMA tadi. Selanjutnya siapa? Ica 5. 1 2 3 4 5. Oke lah. Karin lagi 1. Oke, nyaris ya, enggak.
2. 1, 2. Naik. SMA Bu. Mantap. SMA? Iya. SMA. Nah, SMA. Yang ketiga. Ilmu pengetahuan yang didapat lebih banyak kali ini disebabkan karena materi pelajaran di SMA lebih banyak dan lebih luas dibandingkan dengan SMK. Iya. Karena SMA masih membahas hal-hal yang bersifat umum. Jadi lebih banyak yang dipelajari. Selanjutnya siapa? Ica. 1 terus Ica nih. Oke, lanjut Karin. 6. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, turun. Apa nih? SMK. SMK, kekurangan dari SMK apa ya? Nah, Sangat terbatas pilihan jurusan ketika kuliah. nah iya. Kenapa sangat terbatas? Karena misalnya kalian ngambil SMK jurusan TKR, teknik kendaraan ringan, berarti nanti kuliahnya ambil jurusan mesin, nggak bisa kedokteran kan? Karena terbatas. Itu yang menjadi kelemahan dari kalau kalian ngambil SMK. Selanjutnya, Karin 6 ya tadi? Ya, 2 kali berarti. Dengan 2 kali. 5. 1, 2, 3, 4. Oh, nyaris turun lagi. 6. Wow, Fadli. Selesai Kan? ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finish. Selam main. Ya Bu. Oke, biar semuanya main ya. Lanjut. Siapa selanjutnya? Ica berarti. 5. Biru. 1, 2, 3, 4. Salah Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nyaris turun ya. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, biasa saja ya. 2 kali. 5. Iya, turun. SMA, SMK. 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 Kurangnya waktu bersama teman-teman. Iya, karena sibuk ya anak SMK ya. Banyak tugasnya, banyak prakteknya, jadi kurang waktu bermain kecuali hari libur. Lanjut. 6. Wow. 3. 1. Wah, kamu ancang-ancang buat naik tangga ya. Ternyata tidak. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ya. SMA Bu, SMA. SMA nih. Ya. Sedikit waktu untuk bersantai dan bermain karena akan banyak waktu Anda yang dihabiskan untuk kelas privat atau bahkan bimbingan belajar di luar sekolah. Nah, iya, betul sekali. Karena SMA banyak pelajarannya, berarti juga kadang ada yang les biar lebih matang dan tentu waktu bermainnya lebih sedih. Lanjut mainnya. Ya. 3. 1, 2, 3. Lagi. Wow, sepertinya Sheila sedang mengamuk ya. Sampai jatuh dadunya. Sawan nih Bu. 3. 1, 2, 3. Oke. Turun kah Bu? Enggak dong. Turun. Ya. Apa nih? SMK Bu. SMK. Kekurangan SMK hanya 2. Kita ulang-ulang tidak apa-apa ya. Sudah biar SMA lebih- aja Bu. Oh iya sudah. Negosiasi. Ini yang disebut bahwa tahap ekspor. Ini ada juga. Yang mana nih? Habis kah? Masih banyak kok. Yang paling akhir. Sudah dibaca tadi. Berarti ini aja. Biaya untuk sekolah di SMA cukup murah. Ya betul. Biaya di SMA cukup murah karena nggak bayar baju ini ya, baju lapangan ya. Nggak ada bayar baju lapangan, baju praktek. Oke lanjut. 6. Mana Ica? 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya turun terus. Ya. Ya. Harus kita menyudahi. Iya. Oke. Berarti karena sudah semua, gamenya kita akhirin. Sudah tahu ya kelebihan dari SMA dan SMK ya? Sudah, Bu. Nah, jadi Ibu juga mau mengulangi kalau misalnya SMA itu buat kalian yang mau nanti kuliah, tapi kerja juga nggak apa-apa ngambil SMA karena nggak sedikit kok kalau misalnya yang kerja itu dari lulusan SMA. Begitupun juga SMK. Antara SMA dan SMK tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalian tinggal menyesuaikan sama diri kalian, menyesuaikan dengan keinginan orang tua. Terus yang tadi disebut dengan faktor sosialnya seperti apa, faktor individunya seperti apa. Sudah paham? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya kita bakalan masuk ke tahap refleksi. Nah, Ibu mau tanya nih, apa aja sih yang kalian sudah dapat dari bimbingan kelompok kali ini? Mungkin dari Fadli, silahkan. Ini Bu, Ntar dulu Fadli, saya lupa. Kan dari bimbingan kelompok ini, kelebihan dan kekurangan SMA sama SMK Bu. oke, mungkin ada yang Fadli ingat apa? Tadi salah satunya kelebihan SMA itu pelajarannya lebih umum, jadi lebih luas. Oke, SMA pelajarannya lebih umum, lebih luas. Ada lagi? Kalau di SMK lebih bagus kalau kita bekerja, maksudnya SMK Bu, karena banyak pelatihannya. Betul. Oke, berarti sudah paham ya Fadli. Oke, selanjutnya Fadli sudah sudah tahu nih mau ngambil SMA apa SMK? SMK Bu. SMK. Oke, Fadli ngambil SMK jurusan apa? Kimia Industri. Oh, kimia industri, mantap. Oke. Lanjut Sela. Apa aja sih yang sudah Sela dapatkan dari bimbingan kelompok kali ini? Gak tahu, Bu, kedepannya mau jadi apa? Mau jadi apa? Mau ngambil SMA. Ngambil SMA. Mau Oke. kuliah. Mau kuliah. Oke. Jurusan? SMA-nya Fisika nanti mau murni. ngambil apa? Fisika murni. Berarti IPA ya? Oke, bagus, mantap. Oke, selanjutnya dari Karina, apa aja sih yang sudah didapatkan dari bimbingan kelompok kali ini? Ya itu tadi Bu perbedaannya. Jadi saya sudah tahu saya mau kemana. Kemana? SMA. Oke. Sekolah selanjutnya. Mau Mau ngambil ke SMA Bu. ambil jurusan? IPA biar bisa jadi dokter. Oh, mantap. Oke. Selanjutnya Ica, apa sih Ya, yang Bu. sudah Ica dapatkan dari bimbingan kelompok kali ini? Tadi tentang kekurangan dan kelebihan dari SMA dan SMK, Bu. Oke, apa aja tuh? Kalau tadi salah satunya di SMA kelebihannya itu biaya sekolahnya lebih murah. Terus tuh kalau kekurangannya itu lebih sering kita les privat kayak gitu-gitu, Bu, bimbingan. Apalagi, Bu? Iya, Sudah, Bu? yang Ica ingat itu. Iya, Bu. Oke. Ica sudah tahu belum selanjutnya mau ngapain? Sudah, Bu. Apa? Rencananya mau di SMA aja. SMA jurusan? IPS, Bu. Oke. Selanjutnya Suci, gimana? Apa aja yang sudah Suci dapatkan dari bimbingan kelompok kali ini? Sudah tahu kelebihan dan kekurangan SMA maupun SMK, Bu. Oke, apa aja yang Suci Kalau ingat? kalau SMK itu kelebihannya kita bisa praktek langsung, sedangkan kalau SMA enggak gitu. Terus tuh sama tadi yang dibilang Ica, kalau misalkan biaya di SMA itu lebih murah dibandingkan di SMK. Itu sih, Bu. Oke, sudah tahu selanjutnya mau memilih apa? Sudah, Bu. Apa? Mau masuk SMA SMA jurusan? IPS. Oh, IPS. Oke. Nah, jadi saya sangat senang gitu ternyata dengan bimbingan kelompok ini kalian sudah bisa menentukan, langsung bisa menentukan detik ini juga. Oh, saya mau ambil ini setelah tadi sudah melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing dari SMA maupun SMK. Nah, jadi perlu diketahui juga kayak di SMA itu dia terdiri dari 3 jurusan bahasa, IPA sama IPS. Kalau di SMK dia lebih banyak dan lebih menjurus. Kayak misalnya SMK, ada yang namanya SMK pelayaran, nanti ada nakoda, terus apalagi tuh bagian teknik penangkapan ikan gitu. Terus kalau misalnya di SMK pertambangan lebih ke kayak geologi, teknik geologi dan lain sebagainya. Jadi tergantung masing-masing SMK-nya SMK apa dan lebih menjurus. Oke, kalian sudah bisa menentukan, kalian juga sudah tadi merefleksikan. Kalau gitu, kita akhiri bimbingan kelompok kita kali ini. Tanya dulu nih, pesan dan kesan dari kalian.
Silahkan dari Suci dulu, gimana pesan dan kesannya ikut bimbingan kelompok kali ini? Bimbingannya seru, nggak garing, soalnya ada permainan. Oke. Oke, selanjutnya Cak. Kalau bisa buat bimbingan seperti ini diadakan terus Bu, misalnya sebulan sekali atau sebulan 2 kali Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya Karina. Betul Bu, tadi katanya dia harus lebih sering, soalnya tuh bisa-bisa nanti kita berubah-berubah mau kemana nanti, mau kuliah, mau SMA atau SMK gitu Bu. Oke, selanjutnya Sela. Asik Bu. Asik. Fadli. Bagus Bu permainannya, kalau bisa dikasih hadiah ya Bu yang Oh, lebih. kasih hadiah. Oh ya, mantap. Oke. Nanti kasih hadiah beli es teh ya. Iya. Es teh di kantin. Oke. Alhamdulillah gitu ya. Saya sangat bersyukur. Kalian juga sangat antusias mengikuti dan juga sangat senang. Semoga kita bisa dipertemukan lagi dengan bimbingan kelompok dengan tema dan topik yang lebih menarik lagi selanjutnya. Oleh karena itu, maka kita akhiri bimbingan kelompok kita pada hari ini. Silakan yang ingin memimpin doa, Fadli mungkin sebagai penutup. Sebelum kita kembali ke kelas masing-masing, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri. Selamat belajar kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam